حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari syarah kitab Hidayatus Sibyan yang kami beri judul Fathul Mannan fi Syarhi Hidayatus Sibyan. Dan dalam kesempatan kali ini kita masuk di bab yang kedua setelah kita membahas bab muqaddimah dalam bait-bait dari matan Hidayatus Sibyan ini. Maka kita masuk ke bagian yang atau bab yang kedua, Ahkamut Tanwini wan Nuni Sakinah, di mana telah kita bahas dalam bab tersebut tiga dari hukum tanwin dan nun sakinah, di mana Al-Allamah Fadilatul Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan menyebutkan terdapat 5 hukum yang berkenaan dengan perubahan suara pada nun sakinah dan tanwin. Atau beliau menyebutnya tanwin dulu baru nun sakinah. Sedikit menyinggung bahwa seluruh keadaan asal huruf hijaiyah adalah mesti selalu dibaca izhar. Makanya terdapat sebuah kaidah, kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Segala perubahan, segala penyimpangan suara atau pelafalan yang asalnya izhar menjadi tidak izhar. Menjadi tidak izhar itu bisa ikhfa, bisa iqlab, bisa idgham yang sudah kita bahas, baik bi ghunnah atau bila ghunnah, kamil atau naqis. Intinya semua perubahan itu, kata para ulama apa? Udulun lil ashal atau udulun ilal ashal. Adalah perubahan pelafalan agar bisa diucapkan lebih mudah. Makanya ketika kita membahas babul idgham, ketika kita membahas bab idgham, di sana disebutkan bahwa terjadinya idgham itulah sebabnya litakhfifi wat tashil. Kenapa kemudian terjadi idgham dalam pelafalan orang-orang Arab? Maka hakikatnya adalah untuk memudahkan pengucapan mereka ketika ada sebagian huruf ya pada sebuah kata atau kalimat yang berat untuk diucapkan. Jadi kalau masih bisa diucapkan dengan jelas, maka pasti diizharkan. Kalau memang sudah tidak bisa diucapkan dengan jelas, maka mereka punya cara tersendiri untuk menjadi solusi agar lafal tersebut tetap bisa diucapkan. Solusi itulah yang kemudian disusun dalam sebuah kaidah hukum-hukum pelafalan, hukum-hukum pengucapan atau hukum-hukum tajwid. Khususnya dalam konteks membaca Al-Quran. Dan karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita mengikuti kaidah-kaidah tersebut, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab ya, dalam mengambil solusi untuk membuat pelafalan tersebut bisa tetap diucapkan. Ya. Kata-kata tersebut bisa tetap dilafalkan, tidak kemudian malah menjadi sulit untuk dilafalkannya. Ya walaupun memang standar ukuran berat, ringan, sulit, mudahnya ini keumuman lidah orang-orang Arab. Bisa jadi menurut lidah orang Indonesia ketika izhar jelas, mudah. Dan ketika tidak izhar malah lebih sulit. Tapi buat orang Arab bisa jadi sebaliknya. Mereka tidaklah mengubah sesuatu yang asalnya izhar menjadi selain izhar kecuali untuk mempermudah. Salah satu perubahan lain yang juga dilakukan oleh orang-orang Arab ketika menemukan sebagian huruf hijaiyah yang berada pada sebuah kata atau kalimat, yakni al-qalb. Ini adalah hukum yang keempat ya, karena Fadilatul Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan menyebutkan atau membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah izhar, hukum asal segala sesuatu. Bukan segala sesuatu ini maksudnya dalam konteks pelafalan hukum-hukum tajwid. Hukum asalnya seluruhnya adalah izhar. Kemudian yang kedua adalah idgham. Nah, di sini Asy-Syaikh
Sa'id bin Sa'ad Nabhan membagi menjadi dua. Idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah ini menjadi subbab tersendiri. Pada sebagian kitab tajwid mereka digabung, ya. Dan yang keempat sekarang adalah al-qalb, atau kalau pada sebagian kitab tajwid ini yang ketiga. Tidak masalah, ini hanya teknis pembagian metode pembelajaran saja, bukan sesuatu yang tidak boleh berubah sama sekali. Jadi tidak perlu kaget kalau misalnya di sini dibagi 3, di sini dibagi 2, di sini dibagi 4, di sini dibagi 5. Tidak masalah selama tujuannya benar, sandarannya tepat, ya, dan penjelasannya itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para ulama. Ini hanya metode pembelajaran saja. An-Nazim mengatakan, ini ada separuh bait di bait yang ke-8, wal qalbu 'indal ba miman dzukira. Sebetulnya kalau dari awal baitnya, wadghim bila ghunnatin fi lami wara, wadghim bila ghunnatin fi lamin wara, wal qalbu 'indal ba'i miman dzukira. Kita fokus pada setengah baitnya yang terakhir, ya, setengah bait terakhir yang ini. Makanya dia ditebalkan sengaja oleh kami. Wal qalbu, ini dhammahnya bergeser, ternyata ada di sini. Kita perjelas. Wal qalbu, dan yang keempat adalah al qalb. Ini juga mungkin agak asing ya bagi sebagian kita. Apa ini qalb? Qalb itu iqlab. Jadi qalb itu iqlab, sebagian ulama menyebutnya qalb, sebagian ulama yang lain menyebutnya iqlab, dan ini juga tidak masalah. Ini hanya masalah bahasa. Indal ba'i, yakni ketika bertemu dengan huruf ba, miman mengubahnya menjadi mim. Apa yang diubah menjadi mimnya? Tentu saja tanwin dan nun sakinahnya. Dzukira sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi hukum ini telah disebutkan oleh para ulama dan juga disepakati oleh para ulama bahwa apabila terdapat nun sakinah, suara en atau tanwin, an, in, un, kemudian bertemu dengan huruf ba, kita sudah tahu huruf ba itu seperti apa, maka para ulama sepakat untuk mengubah tanwin dan juga nun sakinahnya, suara n-nya, suara huruf n-nya itu diubah menjadi suara huruf mim, menjadi suara n-nya itu diubah menjadi Ini makna dari al-qalb, ya. Jadi di sini An-Nazim mengatakan wal qalbu, dan yang keempat adalah iqlab, indal ba'i, ketika nun sakinah atau tanwin berhadapan dengan ba, miman mengubahnya menjadi mim, dzukira sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama. Baik. Ini adalah apa yang disampaikan oleh An-Nazim. Berikutnya kita akan merinci bagaimana penjelasan dari al-qalb atau iqlab itu sendiri. Hukum nun sakinah dan tanwin yang keempat adalah qalb, atau yang lebih dikenal dengan istilah iqlab. Nah, ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah iqlab ini bisa digunakan dan menjadi bahasa yang juga salah satu bahasa yang fasih. Kalau qalb, ini para ulama sepakat bahasa yang fasih, ya. Kalau al-qalb, para ulama sepakat itu merupakan bahasa yang fasih. Yang para ulama berbeda pendapat adalah lafaz iqlab. Jadi justru iqlab ini yang terkenal di Indonesia ini yang para ulama masih berbeda pendapat. Apakah iqlab ini merupakan bahasa yang fasih atau bahasa yang tidak fasih? Sebagian ulama mengatakan iqlab ini bahasa yang tidak fasih sehingga mereka lebih memilih untuk mengatakan qalb saja. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa iqlab ini merupakan juga salah satu bahasa yang fasih dalam bahasa Arab dan terbukti digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Secara bahasa, apa makna qalb atau iqlab? Qalb atau iqlab artinya adalah at-tahwil, yakni membalik. Atau maksudnya di sini adalah mengubah. Ya, ini satu akar kata dengan hati, ya, qalb itu hati. Kenapa hati, atau lebih tepatnya jantung mungkin, ya. Kalau hati itu kabid sebetulnya. Kenapa jantung disebut qalb? Ya karena jantung ini kan tempatnya rasa, tempatnya perasaan, mudah berubah-ubah, mudah berbalik-balik, ya. Makanya disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulubi wal absar, sarif qulubana ala ta'atik. Amin amin rabbal alamin. Itu doa berkaitan dengan perubahan qalb yang senantiasa mudah membalik, berbalik-balik, mudah juga berubah-ubah. Kenapa qalb disebut qalb di sini? Karena maknanya adalah mengubah. Maksudnya bagaimana? Baik. Secara bahasa membalik atau mengubah. Bagaimana dalam istilah tajwid?
Qalab dalam istilah tajwid artinya adalah qalbun nuni sakinati awit tanwini 'indal ba'i miman mukhfatan bi ghunnah. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah qalbu an-nuni sakinati wat tanwini 'indal ba'i miman. Nah, di sini adalah lafaz yang para ulama ijma' sepakat. Ya. Mengubah nun sakinah atau tanwin, ketika bertemu dengan ba menjadi huruf mim. Nah, ini para ulama sepakat. Tidak ada satupun ulama ahli qiraat yang berbeda pendapat mengenai hukum iqlab, perubahan dari nun sakinah atau tanwin menjadi ba ini. Kemudian yang para ulama berbeda pendapat adalah bagian mukhfatan. Setelah diubah, setelah nun sakinah dan tanwinnya ini diubah, apakah si mim hasil perubahan tadi dibaca izhar atau dibaca ikhfa? Maka kebanyakan ulama berpendapat mukhfatan. Setelah diubah menjadi mim, maka mimnya mim mukhfatan, mim yang ikhfa, bukan mim muzharan. Bi ghunnatin, disertai ghunnah. Jadi di sini yang berbeda pendapat adalah lafaz mukhfatan bi ghunnah. Adapun lafaz dari awal sampai miman ini para ulama sepakat. Yang jadi masalah mimnya ini mim apa nih? Mim izhar atau mim ikhfa bi ghunnah. Ya. Jadi nun diubah menjadi ba, para ulama sepakat. Nun bertemu ba diubah menjadi mim, para ulama sepakat. Kemudian setelah berubah menjadi mim, mimnya mim yang mana? Kan ada mim itu mim yang izhar, ada mim itu mim yang ikhfa. Ya. Ada mim izhar, ada mim ikhfa. Maka kemudian kebanyakan ulama memilih mengubah nun sakinah atau tanwinnya ini menjadi mim ikhfa, bukan mim izhar. Nanti akan ada singgungan lagi insya Allah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Alasan kenapa nun diubah menjadi mim adalah disebabkan sulitnya pengucapan. Ya. Jadi lagi-lagi adalah beratnya pengucapan, sulitnya pengucapan, dan masalah iqlab sebetulnya. Kalau kita perluas dalam sudut pandang bahasa Arab, bukan konteks tajwid secara khusus, maka sebetulnya ikhfa ini banyak sekali dalam bahasa Arab. Banyak sekali dalam bahasa Arab. Misalnya lafaz as-sirata. As-sirata ini aslinya adalah dengan sin. Sirata, sin. Namun karena orang-orang Arab agak berat mengucapkan, menjaga sifat-sifat sin yang tipis, sedangkan setelahnya ada ra, setelahnya ada ta, maka diubah menjadi sad, sirata. Dan ini yang menjadi bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Ya, sirata. Atau misalnya istofa. Istofa dari kata istofa ini kan istafa aslinya ya, dari kata istafa aslinya. Istafa, sofa, ya, sofa, istafa. Baik, aslinya adalah istafa, sod, ta, fa, ya atau alif bengkok. Istafa. Namun karena ini wazan fiilnya istaf'ala kan ya. Wazan fiilnya kan seperti itu. Kemudian karena orang-orang Arab ini kesulitan membaca yang asalnya sofa menjadi istafa, maka mereka mengubah huruf ta-nya ini menjadi ifta'ala ya, aslinya ifta'ala. Afan, wazan fiilnya ifta'ala. Sod ini adalah fa fiil sofa ya. Ifta'ala istafaya. Aslinya istafaya. Cuma ya-nya ini menjadi mad. Istafa. Karena orang-orang Arab kesulitan menjaga ketipisan dari huruf ta yang berada setelah huruf sod, maka kemudian istafa diubah menjadi istofa. Istofa. Ini qalab juga. Ini iqlab juga. Atau misalnya kita ambil contoh yang lain, muiqinun. Muiqinun. Orang-orang Arab kesulitan mengucapkan muiqinun, daripada mereka mengucapkan muiqinun, lebih baik mengucapkan muqinun, mengubah ya menjadi waw mad. Sebaliknya, ketika membaca miwzan, mengubah waw menjadi ya menjadi mizan. Nah, ini adalah qalab ya. Jadi banyak sebetulnya qalab ini dalam bahasa Arab. Ya, tapi memang di sana secara tulisan Al-Qur'an dan secara pelafalan sehari-hari sudah dikenal demikian.
sehingga kecil kemungkinan bagi kita untuk keliru dalam membacanya. Adapun yang kita bahas di sini secara tulisannya masih nun. Makanya dalam pengertian ulama yang lain, lafzon la khatton. Jadi perubahan si nun sakinah atau tanwin menjadi mimnya ini hanya di lafaz saja, bukan terjadi di tulisan. Kalau yang tadi kita contohkan kan, yaitu tulisannya pun berubah begitu ya. Kalau di sini tidak. Dan konsekuensinya berarti bagaimana? Nanti ketika wakaf, ya ketika wakaf pada huruf-huruf yang bersangkutan, maka kita tidak akan mengiqlabkan mereka. Misalnya min ba'di. Ketika wakaf bagaimana? Min, nun sempurna. Baru ketika wasal mim ba'di. Begitu ya. Jadi di sini kenapa nun diubah menjadi mim adalah karena sulit membaca nun sukun dengan ba bersamaan. Nunnya diizharkan berat, nunnya diidghamkan ke ba tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena nun lebih kuat dari ba. Karena nun lebih kuat dari ba. Lebih kuat dari sisi apa? Lebih kuat dari sisi makhraj khayshum. Nun punya dua makhraj. Nun punya dua makhraj, makhraj lisan di ujung lidah, juga makhraj khayshum. Ya, makhraj khayshum itu adalah rongga tenggorokan. Karena nun adalah huruf gunnah. Huruf gunnah selalu punya dua makhraj, mim dan nun. Tidak mungkin nun dimasukkan ke dalam ba. Ini ibarat memasukkan gajah ke dalam kotak, ya, gajah ke dalam saku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan, atau gajah ke dalam kulkas lah. Kalau gajah ke dalam saku, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Coba kita ingin memasukkan gajah ke dalam kulkas, ternyata nggak masuk. Tapi gajah butuh bersembunyi, misalnya begitu ya. Nggak boleh izhar ini, karena kalau izhar bahaya, sulit diucapkan. Maka cara menyembunyikannya tidak dimasukkan, tapi diletakkan di belakang kulkas. Disembunyikan di balik kulkas. Itulah ikhfa. Ya. Begitu. Tapi kalau di sini, kalau iqlab sebelum diikhfakan diubah dulu si gajahnya. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi sesuatu yang dia ini bisa menjadi perantara antara gajah dengan kulkas. Apa nih contohnya ya gajah dengan kulkas? Kalau misalnya nun dengan ba, perantaranya adalah mim. Kenapa dipilih mim? Karena mim ini punya kesamaan dengan nun, juga punya kesamaan dengan ba. Kenapa dipilihnya mim? Karena mim punya kesamaan dengan nun, juga punya kesamaan dengan ba. Kesamaan dengan nun dari sisi makhraj khayshum, sifat gunnahnya. Kesamaan dengan ba dari sisi makhraj syafatannya. Maka mim tampil untuk menggantikan nun. Jadi huruf nun tidak pernah bertemu dengan ba, walaupun tulisannya bergandengan, berdampingan. Secara pelafalan, huruf nun tidak pernah bertemu dengan ba. Kenapa? Karena setiap bertemu dengan ba, para ulama sepakat untuk mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim. Seperti itu. Maka huruf mim ditampilkan untuk menggantikan huruf nun yang bertemu dengan ba demi mempermudah pengucapan tersebut. Nun sakinah atau tanwin benar-benar diubah menjadi huruf mim yang murni. Jadi benar-benar huruf mim, bukan mim yang lain. Yang jadi masalah nanti mimnya ini ikhfa atau idhar. Tapi mimnya ya mim gitu. Bukan huruf yang baru yang tidak ada dalam bahasa Arab. Bukan. Ini benar-benar huruf mim. Kemudian yang para ulama berbeda pendapat. Setelah diubah menjadi huruf mim ini. Apakah diikhfakan atau tidak? Nah ini akan kita bahas. Menurut mayoritas ulama, maka setelah huruf nun atau tanwin secara pelafalannya berubah menjadi mim, kemudian diikhfakan menurut mayoritas ulama. Ya. Oleh karena itu, cara membaca iqlab atau qalab sama persis dengan cara membaca ikhfa syafawi. Kok sama? Ya sama, karena pada akhirnya tidak ada yang bertemu dengan ba kecuali mim. Asalnya nun ditambah ba. Nunnya kan diganti oleh mim. Berarti apa yang ketemu dengan ba? Yang ketemu dengan ba adalah mim. Mim bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi menurut kebanyakan ulama. Ya. Jadi nun diubah menjadi mim, ini para ulama sepakat.
Ini yang penting untuk dicatat. Nun berubah menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Para ulama sepakat. Yang mereka berbeda pendapat adalah setelah berubah menjadi mim, ketika bertemu dengan ba ini, apakah mimnya mim izhar atau mimnya mim ikhfa? Ini yang para ulama berbeda pendapat. Baik, berarti sekarang sebetulnya kita bahas dulu nih pertemuan mim dengan ba menurut para ulama. Ya, sedikit campur dengan ikhfa syafawi, karena memang hakikatnya iqlab ini ikhfa syafawi gitu. Atau pembahasan mim bertemu dengan ba pada akhirnya. Karena nun bertemu dengan ba, nunnya mesti diubah dulu menjadi mim. Pada akhirnya berarti yang bertemu dengan ba apa? Ya mimnya. Baik. Di sini ada perkataan dari Allamah Ad-Dabba dalam Kitabul Idha'ah ketika menjelaskan hukum nun sakinah dan tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Beliau mengatakan wahwa abdalahuma 'inda mulaqatihimal ba'i miman khalisah. Ya, jadi di sini beliau mengatakan bahwa ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba itu benar-benar diubah menjadi mim yang murni, ta'widhan sahihan. Benar-benar diubah menjadi mim yang murni dengan perubahan yang benar, perubahan yang sempurna jadi mim. Sisa-sisa nunnya itu nggak ada sama sekali. Selain tulisannya doang. Secara pelafalan sudah tidak ada lagi huruf nunnya. Begitu. Ya, walaupun sebetulnya nanti kita akan bahas ulang juga bab mim sakinah ya untuk pertemuan mim dengan ba. Tapi kalau kita paham ini, maka sebetulnya ikhfa syafawi juga bisa dipahami. Demikian juga perkataan Al-Imam Ibnu Jazari dalam Kitabun Nashr ya. Fa inna nuna sakinata wa tanwina yuqlabani 'indaha miman khalisatan min ghairi idgham. Maka nun sakin atau tanwin ya diubah keduanya ini ketika bertemu dengan ba menjadi mim yang murni tanpa diidghamkan. Bukan diidghamkan. Jadi bukan min ba'di, bukan dibaca mib ba'di. Tidak diidghamkan ya. Jadi perubahan nun menjadi mimnya pun bukan mim idgham. Ini nggak ada idgham di sini. Jadi benar-benar nunnya hilang, suaranya diganti suara mim yang murni. Beliau mengatakan, wala budda min izharil gunnati ma'a dzalika fayasiru fil haqiqati ikhfa al-mimi al-maqlubatan 'indal ba. Maka kemudian pada saat kita membaca nun bertemu dengan ba, kan mimnya nunnya berubah menjadi mim ya. Ketika kita membaca mimnya itu mesti diiringi dengan gunnah ya. Oleh karena itu, akhirnya pertemuan nun dengan ba menjadi ikhfa. Hakikatnya menjadi ikhfa. Namun ikhfa'nya ikhfa mim yang hasil perubahan dari nun. Kalau ikhfa syafawi mimnya mim asli. Kalau iqlab mimnya mim iqlab, mim hasil perubahan dari nun. Tapi sama-sama bertemu dengan ba dan hukum serta cara membacanya sama. Ya, hukum serta cara bacanya sama. Bedanya apa? Bedanya ini mimnya mim perubahan, asalnya nun ya begitu. Kalau ini mimnya mim asli, itu saja bedanya. Secara rosem, tulisan ya. Bedanya. Begitu. Oleh karena itu bahkan Al-Imam Ibnu Jazari menegaskan cara pengucapan amburik itu tidak akan memiliki perbedaan sama sekali dengan ya'tasim billah. Ya, amburik ini adalah iqlab. Ya'tasim billah ini adalah apa? Ikhfa syafawi, ya. Kenapa? Karena pada akhirnya sama-sama pertemuan mim dengan ba. Di sini mim bertemu dengan ba, di sini mim bertemu dengan ba. Sebagian orang mengingkari hal ini, ya karena mungkin mereka belum tahu. Kalau belum tahu kan harusnya belajar bertanya, bukan ngotot begitu ya. Tidak boleh kalau misalnya kita belum tahu tapi enggak ini beda, ikhfa syafawi ya ikhfa syafawi. Iqlab ya iqlab ya. Enggak ya. Penjelasan para ulama menjelaskan pada kita sangat jelas sekali di sini penjelasan para ulama, bahkan di sini Al-Jazari ya menegaskan dalam kitab An-Nashr tidak ada perbedaan antara pengucapan amburik dengan ya'tasim billah. Baik. Adapun sebagian ulama, nah yang jadi masalah begini, tidak ada perbedaan itu diapahkan ya. Mim bertemu dengan ba itu hukumnya apa? Nah, ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Bukan masalah kalau diiqlab begini, di ikhfa syafawi begitu, bukan. Ya, mau diiqlab, mau di ikhfa syafawi, ya pokoknya sama hukumnya. Apakah dia ini diizharkan, apakah dia ini diikhfakan? Kalau izhar, izhar dua-duanya, kalau ikhfa, ikhfa dua-duanya.
Menurut mayoritas ulama seperti yang tadi telah dibahas, pertemuan antara mim dengan ba, baik mimnya mim asli atau mimnya merupakan hasil perubahan dari nun sakinah dan tanwin, sama-sama diikhfakan. Makanya tadi disebutkan ya, miman mukhfatan. Jadi mimnya itu diikhfakan. Nanti cara mengikhfakannya akan kita bahas insyaallah. Adapun menurut Al-Imam Makki Al-Qaisi dalam kitab Ri'ayah, beliau mengatakan bukan diikhfakan mim bertemu dengan ba itu. Beliau mengatakan al-khamisu annahuma yang qalibani miman idza laqiyathuma baun. Ya. Bahwa ketika keduanya bertemu dengan huruf ba, nun sakinah dan tanwin, maka harus diubah keduanya menjadi huruf mim sampai perkataan beliau fala budda min izhariha fi hadza. Dan sudah sepatutnya untuk mengizharkan mim hasil perubahan tersebut dalam segala macam kondisi. Jadi beliau berkata bahwa mim bertemu dengan ba itu izhar apapun keadaannya. Bagaimana cara membaca izhar? Ya biasa saja. Mim ba'd amburik ya'tasim billah. Mau mimnya mim asli, mau mimnya merupakan hasil perubahan dari nun, sakinah dan tanwin, maka menurut Al-Imam Makki Al-Qaisi mesti diizharkan suara mimnya, tidak boleh dipanjangkan dengan ghunnah. Adapun menurut kebanyakan ulama seperti yang tadi telah dibahas, diikhfakan ya, yakni dipanjangkan dengan ghunnah mim ba'd ya, atau amburik. Baik. Ini berkaitan dengan hukum pertemuan antara nun sakinah bertemu ba, kemudian juga turunannya mim sakinah bertemu dengan ba. Kesimpulannya apa? Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, maka para ulama sepakat nun sakinah atau tanwin suaranya mesti diubah menjadi suara huruf mim. Ingat, hanya suaranya bukan tulisannya. Tulisannya tidak boleh diubah di dalam Al-Quran ya. Karena kalau waqaf nanti tetap jadi nun. Jadi para ulama sepakat untuk mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim murni. Ya, benar-benar mim, tidak lagi menyisakan sedikit pun dari huruf nun ketika bertemu dengan ba. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika mim sudah berubah, maka bagaimana hukumnya? Maka para ulama juga sepakat. Hukumnya sama dengan pertemuan mim asli bertemu dengan ba. Ya, jadi mim hasil perubahan yang bertemu dengan ba, hukumnya sama dengan mim asli bertemu dengan ba. Ini para ulama sepakat. Ini poin kedua. Poin ketiga, apa hukumnya itu ya? Yang disepakati itu apa? Baik mim, mau mim perubahan dari nun, mau mim asli sama bertemu dengan ba. Apa? Nah, baru di sini para ulama berbeda pendapat. Sama itu apa sih? Jadi ternyata kata samanya beda pandangan. Menurut mayoritas ulama, di sini tulis mayoritas, maksudnya sama-sama ikhfa. Menurut sebagian ulama seperti misalnya Al-Imam Makki, sama-sama izhar. Nah, itu bedanya ya. Jadi para ulama sepakat mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu dengan ba. Para ulama sepakat bahwa hukum mim sakinah bertemu dengan ba, mau mimnya mim asli atau mimnya mim hasil perubahan nun sakinah dan tanwin, itu sama hukumnya ketika bertemu dengan ba. Yang ketiga, nah samanya itu apa? Ini yang para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, ini mayoritas ya, nggak apa ya, anggap aja lah tulisan ini mayoritas. Menurut mayoritas ulama, maksudnya sama itu adalah sama-sama ikhfa. Mim hasil perubahan nun sakinah atau tanwin diikhfakan, mim asli juga diikhfakan, sama-sama ikhfa. Adapun menurut Imam Makki bin Abi Thalib, bukan sama-sama ikhfa, tapi sama-sama izhar. Mim hasil perubahan nun sakin atau tanwin itu diizharkan ketika bertemu dengan ba. Mim asli juga diizharkan ketika bertemu dengan ba. Mudah-mudahan dapat kita fahami ya. Ini pendapatnya Imam Makki bin Abi Thalib. Baik,
kita tidak akan memperpanjang pembahasan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Aqil bin Abi Thalib sebagai khazanah keilmuan, termasuk apabila ada orang yang mengamalkan izhar, ya tidak memanjang, maka berarti ya kita takwil. Jadi berhusnuzon beliau sedang mengikuti pendapatnya Imam Aqil bin Abi Thalib. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengikhfakan? Kalau cara mengizharkan kan ya gampang ya, tadi sudah dicontohkan mim ba'di, kemudian ambihum, ya'tasim billah, ya izhar namanya sih. Izhar itu sudah mafhum, sudah faham kita maksud dari izhar. Pertanyaan sekarang nih, apa maksud dengan mengikhfakan mim sakinah? Apa maksud dari mengikhfakan mim sakinah?